Aku tunjukin isu lingkungan yang sedang trending. Halo semua, perkenalkan nama aku Nurhalifah Widiantari. Di sini aku akan menjelaskan sebuah studi kasus mengenai dampak yang akan timbul akibat terjadinya polusi udara terhadap kesehatan serta biaya penyakit yang harus dikeluarkan di Jakarta, Indonesia. Studi kasus ini aku ambil dari jurnal yang diterbitkan pada tahun 2023 di International Journal of Environmental Research and Public Health. Menurut WHO, polusi udara merupakan salah satu resiko lingkungan utama terhadap kesehatan yang dapat menyebabkan morbiditas, mortalitas, penyakit menular hingga kanker. Pada tahun 2019, studi beban penyakit global atau GDB mengatakan bahwa polusi udara dapat menyebabkan 5.054 kematian. Polusi udara memiliki kaitan erat dengan penyakit tidak menular atau PTM, termasuk penyakit kardiovaskular, penyakit pernapasan kronis, dan kanker paru-paru, yang memberikan beban yang sangat besar pada sektor kesehatan dan perekonomian negara. Di Jakarta sendiri, PTM menyumbang 79% dari kematian pada tahun 2019. Di Indonesia, khususnya di Provinsi Jakarta, polusi udara menjadi ancaman utama untuk kesehatan. PM ambien 2,5 yang menjadi konsentrasi yang tertinggi di antara semua polutan yang ada di semua pusat kota di Indonesia. Tak hanya berdampak untuk kesehatan, polusi udara juga berkontribusi terhadap hilangnya tenaga kerja produktif, peningkatan kesehatan, pengeluaran perawatan kesehatan, mengurangi produk domestik bruto atau PDB negara, membuat kota menjadi kurang produktif dan kooperatif, serta menurunkan kualitas hidup penduduknya. Dampak ekonomi yang terkait dengan polusi udara dalam bidang kesehatan mencakup biaya perawatan kesehatan, serta biaya jangka panjang dan jangka pendek yang terkait dengan penyakit. Metode penelitian. Pertama, wilayah studi. Wilayah kajian meliputi 5 distrik di Provinsi DKI Jakarta, meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur, yang merupakan lokasi stasiun pemantauan kualitas udara. 2. Pengambilan data paparan PM 2,5 dan O3. Para peneliti mengumpulkan data polusi udara mulai dari tahun 2018 sampai 2019. Data tersebut diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Mereka mengambil PM 2,5 dan O3 supaya berfokus pada polutan yang merusak kesehatan yang telah ditetapkan dalam Standar Kualitas Udara Ambien Nasional. Pengambilan data diambil di 5 stasiun pemantauan kualitas udara di 5 wilayah studi. Data tersebut diubah menjadi konsentrasi rata-rata tahunan dan rata-rata harian maksimum 8 jam untuk masing-masing polutannya. Terdapat beberapa data tidak tersedia di setiap wilayah. Untuk mengatasi hal tersebut, para peneliti menghitung data yang hilang menggunakan data konsentrasi pada tahun sebelumnya, kemudian hasilnya akan diasumsikan tetap tanpa adanya perubahan konstan sepanjang tahunnya. Ketiga, melengkapi data kesehatan. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk mengetahui berapa jumlah orang di Jakarta yang mengalami penyakit yang besar kemungkinan diakibatkan dari polusi udara yang terjadi. Data-data ini diperoleh dari BPS dan Dinas Kesehatan. Keempat, memperkirakan estimasi beban kesehatan akibat polusi udara. Pada tahap ini terdapat beberapa poin, yakni pertama, dampak jangka panjang dan jangka pendek polusi udara. Yang kedua, perhitungan beban kesehatan akibat polusi udara. Yang ketiga, estimasi dampak ekonomi beban kesehatan akibat polusi udara. Yang keempat, memperkirakan jumlah hari dan estimasi biaya pelayanan kesehatan rawat inap. Dan yang terakhir, memperkirakan biaya non pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini mengatakan setiap tahunnya polusi udara dapat menyebabkan lebih dari 10.000 kematian, 5.000 rawat inap, dan 7.000 kasus stunting pada anak di Jakarta, sehingga mengakibatkan membutuhkan biaya ekonomi sekitar 2.943 juta US dollar. Kerugian ekonomi akibat PM 2,5 dan O3 sekitar 2,2% dari PDRB Provinsi Jakarta. Dampak ekonomi dari kematian merupakan bagian terbesar dari total biaya, dan nilai ini sudah mencerminkan nilai hilangnya produktivitas terkait dengan kematian. Selain itu, perkiraan hilangnya produktivitas di masa mendatang yang diakibatkan oleh stunting menunjukkan kerugian ekonomi yang tinggi. Anak-anak yang mengalami stunting mungkin merasakan dampak tersebut sepanjang tahun produktif mereka. Meskipun beberapa investasi seperti nutrisi, suplementasi zinc, dan vitamin dapat mengurangi besarnya dampak, efeknya sebagian besar tidak dapat dipulihkan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih agresif terhadap pengendalian polusi sangat dibutuhkan. Bulannya, total angka kematian dalam penelitian ini 2 kali lipat lebih tinggi dari estimasi GDB 2019, terutama karena perbedaan tingkat polusi udara dan jumlah orang yang terpapar polutan tersebut. Total beban ekonomi yang disebabkan oleh polusi udara diperkirakan sebesar 2.943 juta US dollar. Dengan menggunakan data lokal untuk mengukur dan menilai dampak kesehatan dan ekonomi dari polusi udara di Jakarta, baik terhadap mortalitas maupun dampak kesehatan yang merugikan pada anak-anak, jurnal tersebut memberikan bukti tepat waktu yang dibutuhkan untuk memandu dan para pembuat kebijakan kota saat mereka memprioritaskan tindakan udara bersih yang akan diambil untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Penggunaan metode statistik memungkinkan peneliti untuk mengasumsikan data yang hilang mengenai rata-rata tahunan dan harian dari PM 2,5 dari rasio data tahun sebelumnya. Tak hanya itu, metode statistik juga membantu peneliti untuk menghitung berapa perkiraan jumlah kematian dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh polusi udara di Jakarta, juga membantu memperkirakan berapa biaya yang diperlukan dari dampak polusi udara, serta mengestimasikan nilai VCL dalam 1 tahun di Jakarta yang nantinya dapat menentukan nilai kerugian akibat kematian dini. Dari perhitungan-perhitungan tadi, peneliti juga dapat membandingkan hasil mereka dengan peneliti sebelumnya dalam bentuk grafik. Penyajian data yang dipilih yakni berupa tabel dan grafik untuk menggambarkan dan mempermudah pembaca dalam memahami isu yang diangkat, dan metode statistika yang dipilih mencakup analisis deskriptif.